Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iqbal dimanapun berada. Dan kita berada di Masjid Jami Hilir, masjid tertua di Kepulauan Nias, untuk melakukan khutbah Jumat. Suasana masih dalam keadaan Covid. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari bala bencana wabah corona. Amin amin. Selalu stay di Nias Bermuhasabah. Jangan lupa like, subscribe, and share. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم يجعله من سلالة من ماء مهين. أحمده سبحانه وأشكر شكرا باللسان عربي مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون متقون، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون. الآية. ثم قال رسول الله في كتاب الحديث: لا يدخل الجنة من قاطع. صدق الله العظيم وصدق رسول من المرسلين wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Tentu hari-hari ini adalah hari-hari yang sedikit mengkhawatirkan dan agak sedikit mencekam, karena apa yang kita takutkan di Kepulauan Nias ternyata terindikasi dan memang sudah positif. Hatib hanya mengingatkan kepada kita semua, informasi yang paling valid adalah bahwa di rumah sakit Kota Gunung Sitoli sudah ada swab. Tidak harus mengirim ke Medan lagi. Karena di masyarakat beredar, mana mungkin positif, kok cepat kali positif corona, belum datang hasil dari Medan. Rumah sakit rujukan Kepulauan Nias di luar Medan, kita Gunung Sitoli sudah ada swab rapid, dan juga swab itu sudah ada sehari dua hari bisa kita langsung tahu hasilnya. Jadi tidak harus menunggu dari Medan. Jadi jangan ada di masyarakat yang mengatakan bahwa yang sudah positif itu adalah hoax. Itu pasti dan sudah ada yang positif. Biar tidak ragu kaum muslimin dan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu bukan kita takut. Bahkan di beberapa daerah yang zona merah, di satu kampung itu ada satu keluarga semuanya kena virus, yang satu keluarga, tapi satu kampung itu tidak ada yang kena. Tidak kena dari satu keluarga itu. Kenapa? Mereka jaga.
tidak bergaul dengan mereka. Jadi kita cuma satu orang sekepulauan, jangan pula takut gara-gara itu. Sedangkan satu lingkungan saja, satu lingkungan ada yang kena satu keluarga, tidak kena kepada warga, selama kita tetap disiplin menjaga protokoler. Sering Hatib sampaikan jamaah sekalian, selain kita memakai masker secara medisnya, cuci tangan dan lain sebagainya, jangan pula lupakan secara syariah. Secara syariah itu adalah intinsyak, madmadah, intinsar. Seringlah berkumur-kumur, seringlah memasukkan air ke hidung, menghisapnya dan keluarkan. Mudah-mudahan orang yang masuk masjid tidak usah takut selama wuduknya man tawaddo'a bi ahsanil wudu. Siapa yang berwuduk dengan bagus. Berwuduk dengan bagus artinya adalah sunnah-sunnah wuduk dilakukan. Sunnah-sunnah wuduk itu intinsyak, itu yang paling dahsyat mencegah corona. Intinsyar itu juga paling hebat mencegah corona. Karena lubang kita cuma mulut dan hidung yang paling rentan untuk masuk bakteri. Kalau itu sudah dibersihkan, tidak akan mungkin kita akan terindikasi. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Namun kajian kita dalam kesempatan khutbah ini adalah ada beberapa orang di bulan Syawal yang tidak diterima atau yang tidak diampunkan dosanya. Dia sudah pergi Idul Fitri, dia sudah berpuasa bulan Ramadan, takbirnya semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Walaupun dia bertakbir, tapi ada orang yang tidak terampunkan dosanya di bulan Syawal. Siapakah mereka jamaah Jumat yang berbahagia? Banyak hadis yang menceritakan ini, namun akan kita kutip beberapa. Jamaah Jumat yang berbahagia, siapakah orang pertama yang tidak terampunkan dosanya walaupun dia sudah bertakbir, walaupun dia sudah pergi sholat Idul Fitri, walaupun dia sudah berpuasa 30 hari? Tentu yang pertama adalah mudumin khamrin, orang yang kecanduan narkoba. Kenapa kita bilang narkoba? Biar jangan menganggap khamar itu cuma minuman keras saja. Mudumin khamrin, peminum arak. Jamaah sekalian, setiap orang yang kecanduan narkoba, walaupun dia puasa, walaupun dia Idul Fitri, walaupun dia ikut takbiran, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi khamar jamaah sekalian? Khamar itu adalah ughliqul akli, menghilangkan atau menutup akal. Bukan cuma minuman keras, tuanifaro, tuak. Bukan cuma vodka yang menghilangkan akal, sabu-sabu dan juga pil-pil lain itu menghilangkan akal. Itu semua khamar. Khamar itu jamaah sekalian, qalilun au aksarun, sedikit ataupun banyak, khamrun, haram. Sedikit atau banyak, saya kan cuma mencoba ya Ustaz. Sedikit sajalah sabu-sabu ini, sekedar tahu saja. Haram. Itu namanya khamar. Jadi khamar jamaah Jumat yang berbahagia, jangan hanya menganggap minuman keras saja. Semua yang menghilangkan akal, itu namanya khamar. Para pecandu khamar tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah jamaah sekalian, bahwa al-khamru adalah ummul khaba'is. Khamar itu adalah induknya segala kejahatan. Orang yang sudah mabuk, baik minuman ataupun karena pil, narkoba dan sebagainya, pasti dia tidak akan sholat. Orang yang sudah khamar,
dia akan membentak ibunya, dia akan mudah bertengkar dengan orang lain. Orang yang sudah mabuk, bahkan dia akan membunuh orang lain. Dia jangankan melakukan dosa-dosa yang lain. Makanya kata Nabi, al-khamru itu ummul khaba'is, induknya dosa-dosa, induknya kejahatan. Kata Nabi, jamaah sekalian, man sarabiha lam taqbalu salatan arba'ina yauman. Siapa yang sempat meminum khamar ataupun narkoba, tidak akan diterima solatnya, amalnya selama arba'ina yauman, 40 hari. Maka pantaslah kalau ada orang yang masih kecanduan. Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih ngeri adalah orang bertakbir malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kesempatan minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang ini, jamaah sekalian, bahkan kata Nabi, fa in mata, jika dia mati dalam keadaan mabuk, dalam keadaan minum khamar, dalam keadaan narkoba, fi butunihi mata mayyitun jahiliyah, karena di dalam perutnya ada yang haram, dia pun mati dalam keadaan jahiliyah. Oleh sebab itu, jamaah Jumat yang berbahagia, jangan bertanya-tanya lagi. Jika ada para pemabuk, para pecandu narkoba, walaupun bulan Syawal, semua orang kembali kepada fitrah, minal aidin wal faizin, namun mereka tidak diampunkan dosanya karena mereka belum bertaubat. Illa taubah, memang kecuali mereka bertaubat. Ini malam-malam takbiran minuman keras, narkoba, atau di hari pertama pergi ke pantai merayakan Idul Fitri pakai minuman. Wah, ini orang-orang jahiliyah kali ini, jamaah sekalian. Mudah-mudahan keturunan kita, apalagi kita, terhindar daripada mudumin khamrin, pecandu narkoba, pecandu peminum minuman keras. Dengan tegas ayat Al-Quran malah mengatakan, la taqrubus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat, jangan dekati tempat sholat, jangan dekati masjid jika engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai dia mengerti apa yang dia baca. Berarti akalnya sehat dulu, baru dia kembali sholat dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, siapakah orang yang tidak terampunkan dosanya padahal sudah bulan Syawal, orang sudah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Orang sudah bermaafan walaupun tidak bersalaman, walaupun tidak berpelukan karena Covid. Mereka yang kedua itu adalah uququl walidain. Orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada gunanya hajimu, tidak ada gunanya sedekahmu yang triliunan, tidak ada artinya puasamu 30 tahun engkau berpuasa Ramadan, umrahmu beribu kali, jika orang tuamu tidak meridhoi dan memaafkan, ridho atas perilaku dan kesalahan kita. Maka terkutuk, jamaah sekalian. Ba'udaman adaraka, itu kan sudah pernah kita jelaskan pada bulan Ramadan. Terlaknat kata Jibril orang yang masuk bulan Ramadan, orang tuanya masih ada tapi tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan pintu surga. Maka jamaah sekalian, ala a'unabbikumul akbaril kabair, selain isyruk billah, selain syirik kepada Allah, ada 3 induk dosa besar. Syirik kepada Allah, uququl walidain, syahadatuz zur. Maka uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Apa maksudnya ini sidang Jumat? Mana tahu masih ada tali hubungan kita dengan bibi, dengan paman. Hati-hati jamaah sekalian, ketika orang tua kita tidak ada, maka bibi penggantinya. Kadang-kadang kan kita menganggap orang tua saya sudah meninggal.
maka sama bibinya pun dia durhaka. Durhaka kepada orang bibi sama dengan durhaka pada orang tua. Orang tua saya kan sudah meninggal, tapi pamannya masih hidup. Adik ayahnya yang laki-laki paman, adik anaknya yang perempuan bibi. Itu kan tali darah ayah kita, tali darah dari umat ibu kita. Maka tetap kita harus menjalin hubungan dengan mereka. Paling tidak jangan ada gap, jangan ada pertengkaran, maksudnya jangan ada masalah dengan mereka. Kalaupun kita tidak harus menyembah-nyembah ke sana, tapi tidak ada masalah. Hapus semuanya, karena mereka termasuk talian darah dengan orang tua kita. Siapa lagi jamaah Jumat yang berbahagia? Ayah angkat kita. Ayah angkat kita sama dengan ayah kandung kita, jamaah. Ayah kita sudah meninggal, tapi siapa yang membesarkan kita? Siapa yang merawat kita dari kecil? Sama dengan orang tua kita. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka golongan kedua yang tidak diterima Idul Fitrinya, yang tidak dimaafkan kesalahannya oleh Allah adalah mereka orang-orang yang masih durhaka kepada barisan para orang tua. Angku kita itu kan barisan orang tua itu. Paman kita itu barisan orang tua itu. Bibi kita itu, etek kita itu barisan orang tua itu. Hormati mereka. Jangan ada masalah dengan mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal, yang paling parah adalah orang tuanya masih hidup, tapi dia berbaik sama eteknya, sama angkunya, tapi ayahnya tidak, ibu kandungnya tidak. Itu berbahaya juga, fatal. Jamaah Jumat, maka orang ini pun tidak termasuk ke dalam kategori orang yang sudah terampunkan, orang yang sudah masuk kepada minal aidin wal faizin, orang yang masuk dalam doa kita ketika kita saling bermaafan itu kan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berarti tidak tertaqabbal, tidak terijabah semua amal-amalan kita karena masih durhaka kepada orang tua. Siapa golongan yang ketiga jamaah sekalian? La yadkhulul jannah, kata Nabi, man qati'. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka golongan ketiga adalah orang yang sudah Idul Fitri, orang yang sudah bulan Syawal, tapi dosanya tidak terampunkan. Dia tidak termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Mereka ini adalah pemutus silaturahim. Dia pikir hidupnya hanya untuk dirinya. Saya tidak butuh angku saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh tetangga, saya hidup untuk saya tidak pernah minta makan sama mereka. Bukan itu yang kita lihat jamaah sekalian. Memang dia tidak memberi engkau makan, hidup memang tidak tergantung kepada mereka. Tapi kenapa engkau putus tali silaturahim? Padahal Allah katakan dalam hadis qudsi, siapa yang memutuskan tali silaturahim, saya putuskan hubungan dengannya. Man shalla, dan tetapi siapa yang melanjutkan atau menjalin silaturahim, maka kata Allah, saya tetap menjalin silaturahim dengan orang itu. Artinya Allah mengisi hidayah ke dalam hati kita. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita walaupun tidak bisa bertamu bebas karena Covid, maka paling tidak wal afina anin nas, engkau maafkanlah orang lain dengan segudang perasaan yang lapang. Maka orang keempat jamaah sekalian, golongan keempat yang tidak diampunkan dosanya adalah orang yang masih dengki, yang tidak mau memaafkan orang lain. Hatinya penuh dengan kesumat, dendam. Jamaah sekalian, maaf, mana tahu ada persinggungan di masa Ramadan karena terbagi-bagi jamaah
Maka di bulan Syawal ini lapangkan dada kita. Lapangkan dada kita. Sebab hanya orang yang melapangkan dada. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan 3 cara untuk mengisi bulan Syawal. Pertama, khudil afwa, berikan maaf kepada siapapun. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, kembali mengajak kepada ma'ruf. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahiliyah, dari pemabuk, dari orang yang durhaka, dari pemutus silaturahim. Mereka orang-orang jahiliyah sebenarnya itu. Orang yang tidak mau bersilaturahim itu kebiasaan jahiliyah. Orang peminum-peminum keras itu adalah tayyaratul jahiliyah, kebudayaan jahiliyah. Bahkan mereka para pemabuk itu, orang yang durhaka pada orang tua, mereka adalah orang-orang tayyaratul jahiliyah. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang berbahagia, sayati rajulu min ahlil jannah fil ardi. Tiba-tiba Nabi berucap ketika berkumpul dengan para sahabat. Nabi katakan, sayatur rajul, datang sebentar lagi laki-laki penghuni surga. Min ahlil jannah fil ardi, tapi dia masih hidup di dunia. Penasaran para sahabat, siapakah dia? Lewatlah sahabat yang tidak terkenal. Jamaah sekalian, heran, ada Abu Bakar, ada Utsman di sisi Nabi, tapi bukan mereka, bukan sahabat senior, tetapi sahabat yang tidak dikenal. 3 kali Nabi ucapkan itu. Penasaranlah Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Dia ingin tahu apa rahasia kehebatan laki-laki penghuni surga, tapi dia masih hidup. Dikatakan Nabi dia 3 kali masuk surga. Bertamu dia ke rumah si fulan itu jamaah sekalian. Di hari ketiga lalu disampaikannya hajatnya. Apa sebenarnya istimewa amalmu? Kenapa Nabi sebut engkau dijamin masuk surga? Terkejut laki-laki ini. Nabi katakan demikian. Iya. Rasanya enggak ada amal saya yang istimewa. Salat Jumat biasa. Salat tahajud sahabat juga melakukan itu. Baca Quran tiap hari. Salat sunnah, semua sahabat melakukan itu. Lalu dia pikir-pikir, barulah dia sebut jamaah sekalian rahasia terbesar dalam amalnya. Apa rahasia itu? Wahai Abdullah bin Umar, setiap saya mau tidur, saya bayangkan semua atau siapapun yang pernah berhubungan dengan saya, bermuamalah, saya bayangkan wajah-wajah mereka handai tolan sahabat saya, dan saya lapangkan dada saya maafkan mereka walaupun mereka belum minta maaf. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, inilah inti jika kita ingin menjadi ahli surga walaupun kita masih hidup di dunia. Apa itu? Jangan ada dengki. Tapi susah ini jamaah sekalian. Kita manusia, bukan malaikat. Malaikat itu tidak ada dengki, tapi tidak ada pahala. Iblis itu tidak ada pahala, dosa saja. Kita ada pahala, ada dosa. Karena kita manusia tidak iblis yang jahat terus, juga kita manusia bukan malaikat yang suci terus, tetapi kita antara iblis dan malaikat. Ma'asyiral Jum'ah, mudah-mudahan khutbah kita bisa menambah sedikit pencerahan bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang tidak terampunkan dosanya ketika sudah memasuki bulan Syawal. Wafaqana Allah bil khair, fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.